Hey, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan membahas atau review dari film Army of Thief ya, yang merupakan prequel dari Army of the Dead. Oke, kalian yang pernah nonton Army of the Dead ya, kalian pasti tahu untuk ini prequel. Tapi meskipun kalian belum melihat Army of the Dead terus baru lihat Army of Thief, itu juga bisa, karena untuk meskipun ini prequel ya, untuk Army of Thief ini nggak ada referensinya sama sekali di Army of the Dead. Jadi kalian bisa ya, terserah kalian mau lihat yang mana dulu, karena ya ini bisa nggak mengganggu untuk pengalaman sinematik kalian. Oke, sebelumnya bila kalian belum melihat ini filmnya, sebaiknya kalian bisa skip karena ini mungkin ya mengandung beberapa spoiler. Yang pertama kita mulai ya, bahwa si Sebastian atau si Dieter ini, dia itu Hans Wagner ya, dia fans fanatik seperti itu. Terus akhirnya dia membuat YouTube ya kan, terus dia tuh bilang pembobol brankas gitu, meskipun ya nggak ada yang nonton sama sekali untuk kontennya ya. Kemudian si Gwen ini tahu ya bahwa dia dan tim mau melakukan pembobolan legendaris ya, dengan membobol brankas Hans Wagner ini keempat-empatnya ya. Cuma di film ini nanti kita lihat 3 ya. Jadi dia merekrut si Dieter ini. Nah, kemudian dia diantar untuk mengikuti semacam lomba membuka brankas. Ya, meskipun dia di situ gugup ya kan, akhirnya dia membuktikan bahwa dia memang bisa membuka brankas ya. Akhirnya dia direkrut sama si Gwen ya. Si Gwen akhirnya ya, pertamanya dia tidak mau, terus akhirnya dia mau ya, dengan tim ya, ada si Brad, Rolf, Corina ya, 5 orang sama si Sebastian atau si Ludwig Dieter ini. Kemudian untuk yang perampokan pertama ya, yaitu untuk nama brankasnya adalah Das Reinhold, De Valkyrie, Siegfried, dan Götterdämmerung. Untuk yang pertama ya, yang di Das Reinhold ini aman-aman aja, lancar, nggak ada kendala. Kemudian waktu ingin masuk pembobolan yang kedua, yaitu Valkyrie ya nama brankasnya ya, ini untuk aksi yang pertama sudah diketahui oleh Interpol ya. Interpol ini punya dendam tersendiri ya sama si Brad sama Gwen ya, karena pertemuan terakhir mereka si Interpol ini tertembak di bagian bokong ya, meskipun terlindungi oleh botol minum dia ya. Jadi sudah dibilang sama ya orang tangan kanannya ya, Patrick, kan kita sedang krisis zombie, kenapa kita harus mengurusi perampokan semacam ini ya? Karena si Interpol dendam ya, karena dengan krisis zombie ini semua tertuju pada zombie. Nah, kita harusnya bisa melihat mereka ya, kita harus sudut pandang kita berubah ya. Meskipun gitu kan, mungkin mereka merasa nggak diawasi, jadi kita yang mengawasi mereka ya. Aslinya itu karena murni dendam aja. Untuk yang masuk yang perampokan kedua ini terjadi ya semacam konflik di dalam tim ya kan. Si Gwen lagi marah sama si Brad, terus
si Dieter cemburu ya kan. Jadi ya nggak lancar ya, karena harus ada improvisasi ya. Namun pada akhirnya setelah selesai membobol Valkyrie ya, dan dengan pengejaran si Interpol, nah karena si Brad ini cemburu dengan Dieter ya, maka Dieter ini terlantarkan ya. Setelah itu dia jadi ya gimana, orang ikut nggak tahu apa-apa, waktu udah selesai diterlantarkan ya. Terus ya akhirnya dia dikejar-kejar oleh Interpol ya, meskipun pada akhirnya dia bisa lolos ya. Kemudian masuk ya untuk berangkas yang ketiga. Sebelum itu si Corina sama si Gwen akhirnya keluar dari tim ya, karena ya kita nggak bisa apa-apa sama Dieter, dan kita juga berutang banyak sama Dieter ya, karena si Brad ini emang nggak suka sama Dieter ya. Kemudian mereka berpisah ya kan. Kemudian si Corina sama si Gwen ini menemui Dieter. Kemudian ya pasti ada rasa kecewa seperti itu ya, biasa. Dan dengan penjelasan kita akan melakukan aksi legendaris selanjutnya, itu dengan membobol berangkas Siegfried. Oke. Nah, di berangkas Siegfried ini karena berada di dalam kasino ya, jadi si Corina ini ya dia akan hackernya, pintar hacker ya. Dia menelpon pihak kasino untuk memindahkan berangkasnya itu lebih awal kayak ya, meskipun si Interpol ya salah menduga atau salah mengira, yaitu 1,5 jam lebih awal kalau nggak salah ya berangkas sudah dipindahkan. Oke. Jadi untuk yang berangkas ketiga ini dibuka lewat truk ya, dan akhirnya bisa 3 berangkas legendaris sudah terselesaikan ya kan. Kemudian ya di sini si Carolina tertangkap Interpol, kemudian si Gwen sama Dieter dikejar oleh si Rolf sama si Brad ya, dan akhirnya sudah si Gwen bisa memanipulasi senjatanya si Brad ya. Akhirnya Brad sama Rolf menyerah, dan ya mereka akhirnya ditangkap oleh Interpol. Tidak lama setelah itu ya, akhirnya si Gwen juga ditangkap oleh Interpol juga, dengan ya tangkap aku, biarkan dia pergi, karena dia memang bukan siapa-siapa ya. Akhirnya pergi juga si Dieter ya, meskipun pada akhirnya dia sudah mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai si Gwen ya, tapi ya emang dia harus pergi sendirian. Oke. Dan di akhir film, karena ini prequel ya, jadi ya keterkaitannya itu di atau referensinya itu cuma zombie, berangkas, sama yang paling jelas ya di akhir film dia direkrut oleh tim ya untuk membobol berangkas yang penuh zombie. Nah, jadi untuk ini film bagus atau enggak ya, kalau menurut gue ini cukup menghibur ya, meskipun emang di sini kalau aksinya emang kurang ya, tidak seheboh di Army of the Dead. Cuma Army of Thief ini kan cuma memperkenalkan latar belakang dari si Dieter ini ya, meskipun nama aslinya itu susah emang disebutkan ya, itu Sebastian siapa gitu. Kemudian ya akhirnya jadi Ludwig Dieter. Oke. Kemudian karena sudah
dari 3 brankas sudah dibuka ya, dan akhirnya brankas keempat itu hutan Damarung yang ada dikuasai oleh zombie, dan akhirnya ya dia masuk tim seperti itu. Oke. Jadi ini rekomendasi atau enggak ya, aku iya sih, cuma kalau kalian yang suka action, ini kurang action memang, cuma kalau kalian sudah nonton Army of the Dead dan kalian suka, mungkin ya kalau kalian suka Dieter ya harus nonton ini ya. Oke. Jadi kalau menurut gue ini film skornya berapa ya? Ya 8 dari 10 lah ya. Untuk film memang ini ringan. Terus mungkin ada beberapa scene yang terlihat janggal ya. Jadi ya gue rasa 8 cukup lah dari 10. Oke. Jadi itu aja untuk review Army of Thief ya. Thanks for watching.